Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, my name is Miss Delia. I will teach you English subject. Today we study about resume or curriculum vitae. On last session, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas about application letter, tentang surat lamaran kerja. If you apply for a job, jika kalian melamar sebuah pekerjaan, you will need some documents. Nanti kalian akan membutuhkan sebuah dokumen. The documents are, dokumennya adalah application letter, surat lamaran kerja, curriculum vitae, daftar riwayat hidup, recent photographs, and also references. Ya, today we will discuss curriculum vitae. Hari ini kita akan membahas daftar riwayat hidup. How are the forms? Bagaimanakah bentuknya? And how are the language used? Bagaimana bentuk bahasa yang digunakannya? Okay, now please look at the screen. Silakan lihat layar. There is an example. Ada contoh curriculum vitae. Now let's discuss one by one. Sekarang kita bahas satu persatu. In curriculum vitae, dalam daftar riwayat hidup, you will have to mention some points. Ada beberapa poin yang harus kalian sebutkan. Okay, firstly, pertama-tama, you need to mention personal data. Look at that, personal data. Silakan dilihat di sana, personal data. What are they? Apa saja personal data you have to need to mention? Firstly, pertama kali, you have to mention your full name. Kamu harus menyebutkan nama lengkap kalian ya, full name. For example, contohnya adalah Fajar Gatot Kaca. It's a full name. Next, place of birth. Yang kedua, kalian harus mencantumkan tempat lahir. For example, Denpasar, Jakarta, Malang, etc. dan lain-lain. Next is date of birth. Berikutnya kalian harus mencantumkan tanggal lahir. February 14, 1996. Marital status adalah status perkawinan kalian, single or double. Jika kalian belum menikah, maka tulis dengan single. If you are married, kalian tulis dengan kata married. Next, address. You need to mention your complete address. Kalian harus mencantumkan alamat lengkapnya. Ya, so you will get a reply from the company. Jika kalian mendapatkan surat balasan dari perusahaan, the address will be exactly on point. Alamatnya akan tepat sasaran ya. The address is Jalan Mawar, Melati, number, don't forget number 88, the city, kotanya juga Surabaya, and maybe also the postal code boleh juga disebutkan kode posnya. Next, email address. You must use and also mention email address. Kalian juga harus mencantumkan alamat email. Because now we are sending letters by mail, by technology. Sekarang kita menggunakan teknologi untuk berkirim surat, yaitu melalui electronic mail. Ya, mention your email fajar.gatot@yahoo.co.id. Phone number is one important thing. Telepon nomor atau nomor telepon adalah satu hal yang sangat penting ya, because you will get the reply or the notification from the company. Jika kalian ingin mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari hasil wawancara atau hasil surat lamaran yang sudah kalian layangkan, company will contact you by phone. Perusahaan biasanya akan menelpon atau mengirimkan email tadi. Okay, next, look at again, silakan dilihat lagi. We have education. Ada latar belakang pendidikan. You must mention your education background. Sebutkan latar belakang pendidikan kalian from the higher to the lowest. Ya, dari pendidikan kalian yang tertinggi sampai dengan pendidikan yang terendah. Okay, from example, from the higher education, university or academy. Sebut kalian pernah berkuliah di mana. Universitas namanya apa? Academy namanya apa? Okay, and next is your high school, ya. Sekolah SMA atau SMK kalian apa? SMK Iptek Jakarta disebutkan, SMA Sabta Karisma ya. Next, junior high school, SMP kalian disebut juga. Di mana kalian belajar SMP-nya? SMP Nurul Ihsan dan sebagainya. Next, the elementary school, sebutkan juga sekolah dasarnya. Okay. Now, look at again, perhatikan lagi on your screen di layar kalian. There is employment. Di sana ada employment or the experience. Sebutkan
perusahaan apa yang pernah tempat kalian bekerja, experience pengalaman kalian selama sebelumnya bekerja. Oke. Don't forget, mention also the year, sebutkan juga tahun kalian bekerja di sana. Oke. And also the position, dan sebutkan posisinya. Example, contoh, export junior, posisi kalian adalah sebagai exporter junior. The company is, nama perusahaan adalah PT Semara Textile. Where? Di mana lokasinya? In Gresik. Oke. And if you have more experience, jika kalian punya pengalaman yang lebih, sebutkan juga branch office staff, sebagai staff di kantor cabang. Dirgantara Ticketing Service, nama perusahaannya, in Malang, di kota Malang. Oke. Next, look at the screen again. You can also mention the training. Kalian juga bisa menyebutkan training atau pelatihan yang sudah kalian dapatkan. Training teacher, atau kalian juga pernah berpengalaman menjadi seorang guru di tempat pelatihan. Oke. Next, organization. Pengalaman organisasi apa yang pernah kalian dapatkan? You have to mention the year and also the position. Sebutkan nama tahunnya, tempat atau posisi kalian. Chairperson, Student Council, ABA Paralingua Surabaya. Oke. Sebagai seorang ketua Senat Mahasiswa, Student Council, di mana? Di ABA Paralingua Surabaya. Nama universitinya dan kotanya. As a treasurer, Student Council ABA Paralingua Surabaya. As a chairperson, sebagai seorang ketua OSIS when you were in SMK, ketika kalian belajar di SMK atau di SMA, juga sebutkan posisi tersebut. Because your organization experience, karena pengalaman berorganisasi kalian can be a valuable point, akan menjadi poin yang sangat bernilai atau berharga ketika kalian melamar kerja. Oke. Next, hobbies and interest. Sebutkan juga hobi dan interest atau hobi dan minat kalian apa. Sports, reading, traveling, listening to music. Oke. Writing, jika kalian punya hobi menulis, nah, it's a good point. Itu juga akan menjadi poin yang sangat bagus. Oke. Next, we have reference. Yang berikutnya ada referensi. The reference here is, referensi di sini maksudnya adalah you mention one name, kamu sebutkan satu nama, and also the company name, juga nama perusahaan tempat orang itu bekerja. Seseorang yang mereferensikan Anda ke perusahaan berikutnya. Oke, for example, this is Yolita Samsini. Itu adalah nama orang yang mereferensikan kamu ke perusahaan kerja kamu sekarang. Director of Bookmark English Course, yaitu seorang direktur ya yang mereferensikan kamu in Surabaya, di Surabaya. Oke, kelas in the screen di layar tadi kalian melihat two examples, ada dua contoh. The other one, contoh yang berikutnya adalah also curriculum vitae, juga sebuah daftar riwayat hidup, but in a more modern ways, dari sebuah bentuk yang lebih modern ya, karena ada foto dan sebagainya. It's interesting, it's more interesting, bentuknya lebih menarik ya, and also simple, dan juga simple. We'll discuss a bit, kita bahas sedikit ya. Dewanti Hamidah, curriculum vitae. There is a picture, ada fotonya di sana, foto yang berwarna dengan tampilan yang menarik ya. You can make it or you can create it by Canva. Kalian boleh mengkreasikannya di aplikasi yang bernama Canva untuk membuat curriculum vitae. Don't forget the contact, sebut kontaknya, address, email address, and phone number. Profile, sebutkan profil kalian sebagai seorang pelamar kerja with a good point. Jangan lupa sebutkan poin-poin yang bagus. Diligent, kalian rajin, hardworking, bekerja keras, smart, pandai, fast learner, able to work in a team, able to work under pressure, friendly, sociable ya. Sebutkan poin-poin yang bagus dari diri kalian. Next, hobbies and interest, sebutkan hobi dan minat seperti tadi ya. Sebutkan reading, etc., traveling dan lain-lain. Nah, skills, sebutkan juga skill yang kalian miliki. Organisasinya bagaimana skillnya? Excellent. Ya, presentation, kalian punya skill presentasinya bagaimana? Very good. Analysis, punya skill analisisnya very good. Planning, punya skill perencanaan juga very good. Okay? And experience, pengalaman kalian juga sebutkan sebagai apa posisinya? Area manager, branch manager, supervisor,
Production staff, sebutkan pengalaman kalian yang sudah pernah kalian dapatkan. Position and also name of company, posisi kalian bekerja dan juga nama perusahaannya. Oke, and also the year, juga sebutkan tahunnya. Next, education, pendidikan kalian juga harus wajib disebutkan ya. Nah, educationnya di sini disebutkan from the higher seperti tadi ya, dari bagian atas tertinggi sampai terendah. From university and next SMK or SMA. The last one is terakhir, sama seperti yang bentuk pertama tadi. We have references, sebutkan referensi orang yang memberikan kalian referensi untuk bekerja. Oke, that's explanation from me. Itu penjelasan dari saya mengenai curriculum vitae. I hope you will be understand. Kalian harus bisa memahami, and you can contact me if you have any question. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi saya. Thank you. Don't forget to keep studying. Jangan lupa terus belajar and semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.